Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah wakaf, di mana di dalam matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasol. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'id. Dan wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang pertama, syarat yang pertama harus ada mauquf. Mauquf itu yang diwakafkan. Harus ada yang diwakafkan dari barang yang dapat diambil manfaat. Barang yang dapat diambil manfaat. Ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap utuh ainnya, barangnya tetap utuh. Wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Kemudian syarat yang kedua, harus ada wakaf itu kepada asal yang ada dan kepada cabang yang tidak terputus. Wa alla yakuna fi makhturin. Wa alla yakuna fi makhturin. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh ada wakaf pada yang dilarang, pada yang diharamkan. Wa huwa ala ma syaratal waqif. Dan wakaf itu mesti menurutkan apa yang sudah ditentukan oleh orang yang mewakafkannya. Ditentukan oleh orang yang mewakafkannya, kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya. Min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tabdilin, yaitu dari mendahulukannya atau mengakhirkan atau menyamakan atau melebihkannya. Itulah kira-kira matan yang dikemukakan oleh pengarang kitab berkaitan dengan masalah wakaf. Baiklah, mari sama-sama kita lihat tentang penjelasannya. Faslun fi ahkamil waqfi. Pasal tentang hukum-hukum wakaf, ketentuan-ketentuan wakaf. Wa huwa, dan bermula wakaf, lughatan, secara lughah, secara bahasa, al-habsu, yaitu menahan. Artinya menahan. Wa syar'an, dan menurut syarak, habsu malin muayyanin qabilin linaqlin yamkunal intifa'u bihi. Jadi kalau menurut syarak, menahan harta benda yang telah ditentukan,
menahan harta benda yang tertentu, yang menerima dipindahkannya, yang dapat diambil manfaat dengan barang tersebut, dengan harta yang diwakafkan, bisa diambil manfaatnya. Terus harta benda juga tertentu, jelas. Ini loh barangnya, tanah gitu. Jadi kalau seandainya ada menahan benda atau harta benda yang tidak jelas, nggak bisa dijadikan wakaf. Misalnya pengen mengawakafkan barang, tapi barangnya masih di Pegadaian. Saya wakafkan rumah saya untuk kegiatan misalnya PAUD, tapi rumah itu digadaikan. Atau saya mewakafkan harta benda, tapi harta bendanya digadaikan. Masa dalam penggadaian? Nggak boleh. Jadi harus jelas. Saya ingin mewakafkan tanah saya yang akan saya beli. Loh, kok yang akan saya beli udah diwakafkan? Nggak jelas. Jadi maksudnya di sini adalah mewakafkan satu barang atau harta benda yang memang sudah jelas ada, sudah jelas. Kemudian bisa dipindahkan, ya. Qabilin linaklin, bisa dipindahkan. Nanti kan ada proses antara yang mewakafkan dengan orang yang menerima wakaf. Dan sebisa mungkin pemrosesan itu berbadan hukum. Ya, karena apa? Nanti kalau seseorang mewakafkan satu barang, udah nggak jadi milik yang mewakafkan. Tanah ini diwakafkan oleh Bapak Dr. Andes Wiono, ini nggak bisa jadi milik beliau lagi. Sudah beralih dipindahkan ke orang yang menerima wakaf atau badan yang menerima wakaf. Kemudian bisa memungkinkan untuk diambil manfaat dengan harta benda atau barang yang diwakafkan tersebut. Kalau nggak bisa diambil manfaat, ya nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Harus bisa diambil manfaat. Ma'a baqo'i ainihi, beserta tetapnya barang itu, nggak habis barangnya. Ini saya wakafkan Bang Jid lilin. Kalau lilin kan lama dibakar kayak habis, nggak bisa. Jadi memang barangnya tetap, barangnya tetap. Waqat ut-tasarrufi bihi ala ay yusrofa fi jihatil khairin takriban ilallahi ta'ala, dan terputus tasarruf pada barang tersebut atas ditasarrufkan fi jihatin khairin, di dalam arah jalan yang baik, takarruban ilallah ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi barang itu nggak bisa digunakan untuk yang lain kecuali digunakan untuk di jalan Allah. Misal tanah diwakafkan, tanah ini tidak bisa digunakan untuk yang lain kecuali digunakan untuk jalan Allah. Misalnya dibikin madrasah, dibikin masjid, taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terputus tuh tasarruf yang lain kecuali tanah ini atau barang yang diwakafkan tasarruf untuk meraih kebaikan dalam rangka di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasartul waqib sihatu ibaratihi wa ahliyati tabarok, dan syarat
orang yang mewakafkan adalah sehat ibarat, artinya dia sehat pernyataannya, petaknya sehat, ya, tidak dalam tekanan dan lain sebagainya. Orangnya sehat jasmani dan rohani. Wa ahliyati tabaruk, dan dia memang orang yang berwakaf, orang yang mewakafkan itu ahli tabaruk, artinya ahli dalam rangka beramal soleh, emang orangnya dermawan, ahli dalam rangka beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal waqfu jaizun, dan bermula wakaf jaizun itu boleh, bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaf itu boleh bisalah sati syara'id dengan 3 syarat. Wapi ba'din nusahi, dan pada sebagian kitab yang lain, kitab naskah yang lain, wal waqfu jaizun walahu salah satu surutin. Nah, dalam pembahasan kitab yang lain sebutannya wal waqfu jaizun walahu salah satu surutin. Kalau dalam kitab ini wal waqfu jaizun bisalah satin syara'id. Ya, jadi kalau pengarang kitab kan beda-beda gaya bahasanya. Ya tadi sama, kita juga begitu, beda-beda padahal mah perkaranya sama. Bahwasanya wakaf itu ada 3 syarat. Gaya bahasanya aja yang beda-beda. Ahaduha, satu di antara yang 3 syarat tadi, ayyakunal mauqufu mimma yan tafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi wa yakunul intifa'u mubahan maksudan fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahimal zinati. Ya. Satu di antara yang 3, bahwa yang diwakafkan dari sesuatu atau dari barang yang bisa diambil manfaat dengannya, dengan barang tersebut bisa diambil manfaat, ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap utuh barang tersebut. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan, dan ada mengambil manfaat tersebut adalah mubah, diambilnya mubah. Fala yasihu waqfu alatil lahwi, maka tidak sah mewakafkan barang mainan, barang permainan, nggak boleh mewakafkan. Misalnya papan catur, nggak bisa, karena itu dalam kategori barang permainan. Ini saya wakafkan, apaan wakafnya? Papan catur, nggak bisa, karena termasuk barang mainan. Ini saya wakafkan barang apaan? Kartu remi, nggak bisa. Sudah aneh kartu remi konotasinya sama judi. Jadi sekali lagi, fala yasihu waqfu alatil lahwi, maka tidak sah wakaf alat-alat permainan, dan juga tidak sah wakaf dirham, uang dirham untuk perhiasan. Untuk perhiasan enggak boleh. Wala yustaratun naf'u fil hali, dan tidak disyaratkan manfaat pada saat itu juga, nggak disyaratkan. Fayasihu waqfu abdin
wajahsin ini, maka sah mewakafkan seorang hamba atau budak sahaya, dan sah mewakafkan anak kambing yang keduanya masih kecil. Budaknya masih kecil, anak kambingnya juga masih kecil. Ya, kalau yang masih kecil gitu kan belum bisa diambil manfaat. Budak yang masih kecil ya nggak bisa bekerja, nggak bisa melayani tuannya, masih kecil, umur 2 tahun boleh budak diwakafkan, tapi umurnya masih kecil, nggak bisa diambil manfaat ketika itu juga. Kambing, anak kambing mewakafkan nih Bang Jid, ngewakafin apaan? Nih anak kambing kan belum bisa diambil susunya, masih kecil, belum bisa beranak pula. Jadi tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa artinya tidak bisa, nggak boleh ditolak. Ya. Meskipun si anak kambing belum bisa menghasilkan susu, belum bisa beranak, masih kecil, tapi sah mewakafkannya. Fayasihu waqfu abdin wajahsin ini, maka sah mewakafkan hamba budak saya dan anak kambing yang keduanya masih kecil. Wa ammal ladzi la tabqa ainuhu ka mat'umin wa raihanin fala yasihu waqfuhu. Dan adapun sesuatu yang tidak tetap barangnya, seperti makanan dan bau harum, fala yasihu waqfuhu, maka nggak sah wakafnya. Nanti nggak ada minyak wangi perempuan lagi, enak, mahal harganya, saya wakafkan deh buat ente, nggak boleh, karena minyak wangi itu akan hilang aromanya. Kan syaratnya adalah maka baqa'i ainihi, beserta utuhnya barang tersebut. Nah kalau minyak wangi kan harumnya hilang. Bang Jid, ada makanan nih, semur jengkol. Semur jengkol saya wakafkan nih buat Bang Jid, nggak sah wakafnya karena kan makanan hilang habis. Jadi sekali lagi bahwa mewakafkan makanan dan barang yang berbau harum seperti minyak wangi, fala yasihu waqfuhu, maka tidak sah mewakafkannya. Wasani, dan syarat yang kedua, ayyakunal waqfu ala aslil mawjudin wa far'in la yanqati'. Adapun syarat yang kedua yaitu atas pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus. Fa kharaja al waqfu ala ma sayuladu lil waqfi summa alal fuqara'i wa yusamma hajal munqati al awwal. Maka keluar wakaf atas sesuatu yang akan dilahirkan bagi orang yang mewakafkan, kemudian kepada fakir, wa yusamma hajal munqati al awal, maka yang demikian ini dinamakan terputus awal. Nggak boleh lah, anaknya belum lahir, nah, itu terputus, anaknya belum lahir, maka keluar daripada wakaf, maka keluar opo wakaf atas seseorang yang akan dilahirkan bagi orang yang mewakafkan. Nah yang demikian ini adalah munqati al awal, terputus. Jadi nggak boleh. Jadi yang syaratnya kan
layan koti'u, tidak terputus. Syaratnya begitu, syarat yang kedua. Fa illam yakul, maka jika dia tidak mengatakan sumal fuqara, kemudian pada orang fakir, karena maka ada wakaf tersebut munqati al awwali wal akhirin, terputus di awal, terputus di akhir. Yang di awal putus karena untuk anak yang akan dilahirkan, kapan dilahirkan itu anak. Ditambah lagi tidak ada penyebutkan summal fuqara. Jadi yang demikian itu adalah terputus munqati al awal dan munqati al akhir. Wa qauluhu la yanqati'u ikhtirajun anil waqfil munqati'il akhir. Dan pernyataan musannif, pernyataan pengarang kitab, tidaklah terputus kata-kata la yanqati'u ikhtirajun, itu adalah menjaga daripada wakaf yang terputus akhir. Kakaulihi waqaftu haja ala Zaidin summan naslihi, dan aku mewakafkan ini kepada Zaid dan kepada keturunannya. Walam yazid ala zalika, dan tidak lebih daripada yang demikian itu. Wa fihi tariqah ini, dan di dalam perkara yang demikian ini ada dua tariqah, ada dua jalan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu batil, wakaf yang demikian itu adalah batil. Ka munqati'il awal, seperti munqati awal. Wa huwa allazi massa alaihi musannif, dan yang demikian itu pengarang kitab telah menjalankannya. Akan tetapi ar-rajihus sihhatu, akan tetapi yang lebih unggul boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu, dan yang ketiga, alla yakunal waqfu fi makhturin bita'i musallatin ay muharramin, fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin li ta'abbudi. Nah, syarat yang ketiga adalah tidak ada wakaf itu pada perkara yang diharamkan. Pada perkara yang diharamkan. Fala yasihul waqfu ala imaratin kanisatin, maka enggak sah wakaf dalam rangka memakmurkan gereja. Nah, ini kan kita bicara Islam ya. Maka enggak sah wakaf dalam rangka memakmurkan gereja atau membangun gereja. Kemarin tuh kita udah kasih contoh yang ekstrim. Tanah ini diwakafkan untuk apaan? Untuk pasar jualan babi, pasar jualan daging babi, daging anjing. Enggak boleh, haram soalnya daging babi dan daging anjing. Nah, ini lebih halus lagi. Dicontohkan oleh musannif, fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin lita'abudi, maka tidak sah opo wakaf tidak sah dalam rangka untuk memakmurkan atau membangun gereja lita'abudi, untuk beribadah. Jadi sekali lagi, syarat yang ketiga bahwa wakaf itu tidak boleh pada perkara yang diharamkan. Allah yakunal waqfu fi mahturin, dan yang ketiga tidak ada wakaf itu pada perkara yang diharamkan, untuk hal-hal yang diharamkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, ini masih ada lagi lanjutannya, insyaallah nanti kita akan ketemu kembali pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.